Pelapisan sosial. Pengertian pelapisan sosial menurut istilah adalah stratifikasi atau stratification berasal dari kata strata atau stratum yang berarti lapisan. Karena itu, social stratification sering diterjemahkan dengan pelapisan masyarakat. Sejumlah individu yang mempunyai kedudukan atau status yang sama menurut ukuran masyarakat dikatakan berada dalam satu lapisan atau stratum. Dapat disimpulkan bahwa pelapisan sosial adalah perbedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Stratifikasi sosial menurut para ahli. Tim Asorokin memberikan definisi lapisan masyarakat adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat. Lebih lengkapnya lagi, batasan yang dikemukakan oleh Theodorsson dan kawan-kawan di dalam Dictionary of Sociology dikatakan bahwa pelapisan masyarakat berarti jenjang status dan peranan yang relatif permanen yang terdapat di dalam sistem sosial dari kelompok kecil sampai masyarakat di dalam hal perbedaan hak, pengaruh, dan kekuasaan. B. Pelapisan sosial, ciri tetap kelompok sosial. Dalam pelapisan sosial, masyarakat dibedakan berdasarkan sesuatu yang dihargai dalam masyarakat, seperti kekuasaan, hak istimewa, prestige, status sosial, pekerjaan, dan kekayaan. Ciri tetap pada setiap kelompok sosial yang tertahu salah satu contohnya, pembagian dan pemberian kedudukan yang berhubungan dengan jenis kelamin menjadi dasar dari seluruh sistem sosial masyarakat kuno itu sendiri. Salah satu contohnya, seluruh masyarakat memberikan sikap dan kegiatan yang berbeda kepada kaum laki-laki dan perempuan, tetapi hal ini perlu diingatkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang pembagian kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadi dasar daripada pembagian pekerjaan semata-mata adalah ditentukan oleh sistem kebudayaan itu sendiri. Terjadinya pelapisan sosial. Terjadinya pelapisan sosial itu ada dua, yaitu terjadi dengan sendirinya dan terjadi dengan sengaja. Terjadi dengan sendirinya, pelapisan sosial yang terjadi secara alamiah. Tentunya hal ini akan membentuk beragam pelapisan menurut tempat, waktu, dan kebudayaan masyarakat di mana sistem itu berlaku. Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan dengan sendirinya. Yang kedua itu terjadi dengan sengaja. Sistem pelapisan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama, di mana sistem pelapisan ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya wewenang dan kekuasaan. Sistem pelapisan yang dibentuk dengan sengaja ini dapat kita lihat misalnya di dalam organisasi pemerintahan, organisasi partai politik, dan perusahaan besar dan lain-lain. D. Pembedaan sistem pelapisan menurut sifatnya. Menurut sifatnya, maka sistem pelapisan dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi sistem pelapisan masyarakat yang tertutup dan sistem pelapisan masyarakat yang terbuka. Sistem pelapisan tertutup, dalam sistem ini pemindahan anggota masyarakat ke lapisan yang lain, baik di atas maupun ke bawah, tidak mungkin terjadi, kecuali ada hal-hal yang istimewa di dalam sistem yang demikian itu. Satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam anggota suatu pelapisan masyarakat adalah kelahiran. Sistem pelapisan tertutup kita temui misalnya di India yang menganut sistem kasta, kasta Brahmana, kasta Kshatriya, Waisya, Sudra, dan Parya. Kasta Brahmana yang merupakan kasta golongan-golongan pendeta dan merupakan kasta tertinggi. Kasta Kshatriya merupakan kasta dari golongan bangsawan dan tentara yang dipandang sebagai lapisan kedua. Kasta Waisya merupakan kasta dari golongan pedagang dan dipandang sebagai lapisan menengah ketiga. Kasta Sudra merupakan kasta dari golongan rakyat jelata. Parya adalah golongan dari mereka yang tidak mempunyai kasta, yang termasuk golongin misalnya kaum gelandang, meminta, dan sebagainya. Sistem pelapisan terbuka di dalam sistem ini demikian setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk jatuh ke lapisan yang di bawahnya atau naik dalam lapisan yang di atasnya.
Status atau kedudukan yang diperoleh berdasarkan atas usaha sendiri disebut aksif status. Beberapa teori tentang pelapisan sosial. Bentuk konkret daripada pelapisan masyarakat ada beberapa macam. Ada yang membagi pelapisan masyarakat seperti berikut ini. Masyarakat terdiri dari kelas atas atau upper class dan kelas bawah atau lower class. Masyarakat terdiri dari 3 kelas atas dan kelas menengah atau middle class, dan kelas bawah atau lower class. Sementara itu, ada pula sering kita dengar kelas atas atau upper class, kelas menengah atau middle class, kelas menengah ke bawah atau lower class, dan kelas bawah atau lower class. Oleh karena itu, beberapa sarjana memiliki tekanan yang berbeda-beda di dalam menyampaikan teori tentang pelapisan masyarakat. Beberapa dicantumkan di sini. Aristoteles mengatakan bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat 3 unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat sekali, dan mereka yang di tengah-tengah. Profesor Dr. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, SHMA, menyatakan bahwa selama di dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai olehnya, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai, maka barang itu akan menjadi bibit dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Pedro Patero, sarjana Italia, menyatakan bahwa ada kedua kelas yang senantiasa berbeda di setiap waktu, yaitu golongan elit atau non-elit. Gaetano Masao, sarjana Italia, di dalam The Ruling Class menyatakan sebagai berikut. Di dalam seluruh masyarakat, dari masyarakat yang sangat kurang sampai kepada masyarakat yang paling jauh dan penuh kekuasaan kelas selalu muncul ialah kelas yang pemerintahan dari kelas dari pemerintah. Karl Marx di dalam menjelaskan secara tidak langsung tentang pelapisan masyarakat menggunakan istilah kelas. Menurut dia, pada pokoknya ada 2 macam di dalam setiap masyarakat, yaitu kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi lainnya, dan kelas yang tidak mempunyai dan hanya memiliki tenaga untuk disumbangkan dalam proses produksi. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran atau kriteria yang biasanya dipakai menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial sebagai berikut. Ukuran kekayaan. Ukuran kekayaan atau kebendaan dapat dijadikan suatu ukuran barang siapa yang tidak mempunyai kekayaan paling banyak, termasuk ke dalam lapisan sosial teratas. Ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan yang mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan sosial teratas. Ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati mendapatkan atau menduduki lapisan sosial teratas. Ukuran semacam ini banyak dijumpai masyarakat tradisional. Ukuran ilmu pengetahuan dipakai ukuran oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Ukuran ini kadang-kadang menyebabkan menjadi negatif karena menyatakan bahwa bukan ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar kesarjanaan. Kesamaan derajat. Pengertian kesamaan derajat. Kesamaan derajat merupakan suatu sifat antar manusia dan lingkungan masyarakat yang pada umumnya memiliki timbal balik, atau bisa diartikan kesamaan derajat adalah prinsip keadilan dan kesetaraan yang berlaku untuk semua individu tanpa memandang kepribadian siapapun. Persamaan hak. Adanya kekuasaan karena dirasa berkurangnya luas batas-batas hak yang dimiliki individu, atau bisa diartikan persamaan hak adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi yang sama, yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut. Mengenai persamaan ini tercantum 3 pasal, yaitu 1.
yaitu pasal 1, pasal 2, ayat 1, pasal 7 yang menjelaskan tentang hak asasi manusia berikut pasalnya. Pasal 1. Sekian orang dilahirkan merdeka yang mempunyai martabat dan hak yang sama, berakal dan budi, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Pasal 2 ayat 1. Semua orang berhak atas semua hak-hak yang tercantum dalam persyaratan ini dengan tidak ada kecuali apapun. Pasal 7. Sebagian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tidak ada perbedaan. Kesamaan derajat di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak dan kebebasan. Hukum dibuat untuk melindungi, mengatur masyarakat secara umum tanpa adanya perbedaan. Terdapat 4 pasal, yaitu membuat ketentuan hak asasi, yaitu yakni pasal 27, 28, 29, dan 31, yang berisi pasal 27 ayat 1 membahas tentang kesamaan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan di muka pemerintah. Pasal 27 ayat 2 menetapkan bahwa hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 dinyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 29 dinyatakan bahwa kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara. Pasal 31 merupakan pasal yang mengatur hak asasi mengenai pengajaran. Elit dan massa. Pengertian elit. Dalam pengertian yang umum, elit itu menunjuk sekelompok orang yang dalam masyarakat menempati kedudukan tinggi, dalam arti lebih yang khusus dapat diartikan sekelompok orang terkemuka di bidang-bidang tertentu, dan khususnya golongan kecil yang memegang kekuasaan. Dalam cara pemakaiannya yang lebih umum, elit dimaksudkan posisi di dalam masyarakat, di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran, dan pekerjaan-pekerjaan dinas. Lalu, fungsi elit dalam memegang strategi dalam suatu kehidupan sosial yang teratur, baik dalam konteks luar maupun yang lebih sempit, dalam sekelompok heterogen maupun homogen, selalu ada kecenderungan untuk menyisihkan satu golongan tersendiri sebagai satu golongan yang terpenting, memiliki kekuasaan dan mendapatkan kedudukan yang terkemuka jika dibandingkan dengan massa. Golongan elit sebagai minoritas sering ditampakkan dengan beberapa bentuk penampilan, antara lain: A. Elit menduduki posisi yang penting dan cenderung merupakan poros kehidupan masyarakat secara keseluruhan. B. Faktor utama yang menentukan kedudukan mereka adalah keunggulan dan keberhasilan yang dilandasi oleh kemampuan baik yang bersifat fisik maupun psikis, material maupun imaterial, merupakan herediter maupun pencapaian. C. Dalam hal tanggung jawab, mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar jika dibandingkan dengan masyarakat lain. D. Ciri-ciri lain yang merupakan konsekuensi logis dari ketiga hal di atas adalah imbalan yang lebih besar yang diperoleh atas pekerjaan dan usahanya. Lalu, pengertian massa. Istilah massa dipergunakan untuk menunjukkan suatu pengelompokan kolektif lain yang elementer dan spontan, yang dalam beberapa hal menyerupai crowd, tetapi yang secara fundamental berbeda dengannya dalam hal-hal yang lain. Massa diwakili oleh orang-orang yang berperan serta dalam perilaku misal seperti mereka yang terbangkitkan minatnya oleh beberapa peristiwa nasional,
mereka yang menyebar di berbagai tempat, mereka yang tertarik pada suatu peristiwa pembunuhan sebagai dibertakan dalam pers atau mereka yang peran serta dalam suatu migrasi dalam arti luas. Nah, ciri-ciri massa. Satu, keanggotaannya berasal dari semua lapisan masyarakat atau strata sosial, meliputi orang-orang dari berbagai posisi kelas yang berbeda, dari jabatan, kecakapan, tingkat kemakmuran, atau kebudayaan yang berbeda-beda. 2. Massa merupakan kelompok yang anonim atau lebih tepat tersusun dari individu-individu yang anonim. 3. Sedikit sekali interaksi atau bertukar pengalaman antara anggota-anggotanya. Lalu ada juga masyarakat dan massa. Massa merupakan gambaran kosong dari suatu masyarakat atau persekutuan. Ia tidak mempunyai organisasi sosial, lembaga kebiasaan dan tradisi. Tidak mempunyai aturan-aturan dan ritual. Tidak terdapat sentimen kelompok yang terorganisir, tidak ada struktur status peranan dan tidak memiliki kepemimpinan yang mantap. Perilaku massa. Massa adalah kumpulan orang banyak dalam tempat, waktu yang sama dan biasanya mempunyai tujuan yang sama. Oleh karena itu, psikologi massa akan berhubungan perilaku yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok massa. Lalu ada hakikat dan perilaku massa. Secara paradoksial, bentuk perilaku massa terletak pada garis aktivitas individual dan bukan pada tindakan bersama. Aktivitas-aktivitas individual ini terutama berada dalam bentuk-bentuk seleksi seperti seleksi obat gigi baru, buku-buku, permainan, landasan partai, neo-fashion, filsafat, dan sebagainya, yaitu seleksi-seleksi yang dibuat dalam response atau impuls-impuls atau persamaan-persamaan yang tidak menentu, yang ditimbulkan oleh objek yang massa interest. Perilaku massa sekalipun merupakan suatu himpunan garis-garis tindakan yang individual, bisa menjadi amat penting artinya. Jika garis-garis ini bertemu, pengaruh dari massa kemungkinan adalah luar biasa, seperti ditunjukkan oleh efek-efek yang melanda lembaga-lembaga sebagai akibat pertukaran atau bekerjanya selective interest dari massa. Lalu ada peranan elit terhadap massa. Elit sebagai minoritas yang memiliki kualifikasi tertentu yang eksistensinya sebagai kelompok penentu dan berperan dalam masyarakat diakui secara legal oleh masyarakat pendukungnya. Dalam kenyataannya, elit penguasa kita jumpai lebih tersebar. Kita bisa menjumpai kelompok penguasa ini pada berbagai perhimpunan yang bersifat khusus, pada kelompok birokratis yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan-kebijakan maupun sebagai pelaksana dan sebagai elit pemerintah. Kelompok elit penentu lebih banyak berperan dalam mengemban fungsi sosial. Kita juga dapat melihat berbagai penentu ini berperan dalam fungsi sosial sebagai berikut. 1. Elit penentu dapat dilihat sebagai suatu lembaga kolektif yang merupakan pencerminan kehendak-kehendak masyarakatnya. 2. Sebagai lembaga politik. Dan 3. Elit penentu memiliki peran moral dan solidaritas kemanusiaan baik dalam pengertian nasionalisme maupun pengertian universal. 4. Elit penentu lainnya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemuasan hedonik atau pemuasan intrinsik lainnya bagi manusia khususnya. Komponen pendapatan. Pada dasarnya, dalam kehidupan ekonomi itu hanya ada dua kelompok, yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Dalam rumah tangga produsen dilakukan di proses produksi. Pemilik faktor produksi yang telah menyerahkan atau mengikutsertakan faktor produksinya ke dalam proses produksi akan memperoleh balas jasa. Semua balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi merupakan pendapatan nasional, dan besar kecilnya sangat tergantung dari peranan atau penting tidaknya faktor produksi tersebut. Yang pertama, perhitungan pendapatan. Terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi besarnya upah atau sewa tanah, walaupun hasilnya yang dapat diperolehnya tetap. Namun demikian, tingkat upah atau sewa tanah itu tidak bergerak bebas naik terus-menerus. Yang A,
Bunga tanah atau sewa tanah adalah bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh pemilik tanah karena ia telah menyewakan tanahnya kepada penggarap. David Ricardo, teori perbedaan kesuburan tanah. Tanah yang subur dapat menghasilkan lebih besar daripada tanah yang kurang subur. Demikian juga sebaliknya. Tanah yang subur memerlukan biaya produksi yang lebih murah daripada tanah yang tidak subur. Von Thuen mengemukakan teori perbedaan, yaitu perbedaan letak terhadap pasar. Sebidang dekat dengan pasar, sedangkan lainnya jauh dengan pasar. Kedua bidang tanah tersebut mempunyai produktivitas yang sama. Tanah yang dekat pasar akan memperoleh hasil yang lebih besar daripada tanah yang jauh dari pasar. Karena tanah dekat pasar, biaya penjualan hasil pasar yang harus dikeluarkan relatif lebih murah daripada tanah yang jauh dari pasar. Yang B, upah adalah bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh buruh karena menyumbangkan tenaganya dalam proses produksi. Sistem pemberian upah dalam perjanjian kerja dapat berupa upah harian, upah borongan, upah satuan, upah menurut waktu, upah dengan premi dan sebagainya. Sistem upah yang mana akan dipergunakan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pekerja dan pengusaha. Sewa modal atau bunga adalah bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh pemilik modal karena telah meminjamkan modalnya dalam proses produksi. Jean Baptiste mengemukakan teori produktivitas. Pada prinsipnya, modal itu sebenarnya membantu terlaksananya produksi dan bahkan mempertinggi hasil. Pengusaha memperoleh balas jasa yang berupa keuntungan karena telah mengorganisasi faktor-faktor produksi dalam melakukan produksi. Pendapatan pengusaha itu diperoleh dari beberapa sumber. Apabila semua faktor produksi merupakan milik pribadi, tetapi apabila hanya sebagian saja yang merupakan hak milik, maka balas jasa faktor produksi yang diterima oleh pengusaha hanyalah balas jasa dari faktor yang dimiliki saja. Yang terakhir adalah distribusi pendapatan. Setelah dilakukan perhitungan pendapatan nasional, maka dapat diketahui kegiatan produksi dan struktur perekonomian suatu negara. Lebih lanjut akan mempermudah perancangan perekonomian negara, karena telah diketahui bahan-bahan atau keterangan mengenai situasi ekonomi, baik secara makro maupun sektoral. Selanjutnya dapat diketahui berapa tingkat income per kapita dan ini menunjukkan tingkat potensi kemakmuran rata-rata. Namun demikian, perlu disadari bahwa tingkat income per kapita itu hanya merupakan alat ukur untuk membandingkan kemakmuran suatu negara dengan negara lain. Sekian, terima kasih.